Saya nanti ke Bapak lagi, tapi saya ke Bu Sherly terlebih dahulu. Bu Sherly Coanda. Bu Gubernur, terima kasih ya sudah hadir ke sini sekali lagi. Bu Gubernur, kita sudah mengunjungi Ternate dan kami bertemu dengan Bu Gubernur di sana juga. Dan kita melihat bahwa Jaga Desa juga hadir di sana, betul ya Bu ya? Iya. Ibu merasa bahwa itu yang diperlukan atau sesungguhnya itu adalah hal yang dianggap tentu saja harus butuh penyesuaian Bu? Karena pada prakteknya kan memang upaya itu harus dilakukan untuk mengantisipasi angka korupsi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya, saya mengapresiasi Maluku Utara menjadi provinsi kelima untuk implementasi aplikasi Jaga Desa. Dan seperti yang tadi Mas Adi katakan terkait Banten, Maluku Utara juga punya catatan merah terkait dengan korupsi. Dan harapannya kita menuju ke zona hijau juga dengan adanya aplikasi Jaga Desa, bahwa di desa itu sudah ada sistem Siskeudes dan SID, tetapi itu kan pencatatan keuangan dan administrasi kependudukan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan dan konsultasi sehingga pencegahan. Saya pun ketika dilantik menjadi kepala daerah tanpa ada pengalaman pemerintahan dan birokrasi, sama halnya juga mungkin dengan para kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desanya tanpa mungkin juga ada pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan, berkonsultasi mana yang salah, mana yang benar. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini ada fitur konsultasi, menurut saya itu hal yang baik. Untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diinfokan bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan. Karena korupsi itu kan terjadi, biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan, sehingga ketika seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya, logikanya begitu. Kalau masih ada yang mau nyoba kan namanya nekat ya. Ya, luar biasa itu, jangan sampai nekat ya. Karena kalau di sini tadi ada Pak Gajati yang suka hiking, dia akan kejar siapapun sampai ke Himalaya yang kasus korupsi, betul ya Pak Gajati? Kalau di sebelah kiri saya adalah Mermaid alias Putri Duyung yang suka menyelam dan pasti bisa menyelam data-data siapapun yang menyalahgunakan anggarannya, betul ya Bu ya? Ya, dan sekarang kan digitalisasi ya, udah transparan. Mungkin ke depan jika aplikasinya sudah sangat stabil, bisa dibuka ke publik sehingga masyarakat desa bisa mengawasi secara langsung. Karena kan anggaran desa itu untuk masyarakat desa, manfaatnya. Tujuan semua APBD, APBN adalah setiap rupiahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kabupaten, kota, desa. Jadi ya mereka penerima manfaat sebagai user, mereka pasti akan mengawasi haknya mereka dengan cara paling baik menurut saya. Ibu tidak merasa terintimidasi Bu? Ketika disebutkan bahwa program ini jemput bola, kita kan lihat bahwa jaksa hadir langsung di provinsi-provinsi, kemudian langsung membangun semacam kerjasama ya, semacam MOU ya dengan kami sebagai pemerintah daerah merasa sangat terbantu ya jika kejaksaan datang mengawasi, kami merasa sangat terbantu. Oke. Bung Adi, bagaimana Anda melihat fenomena ini ketika jaksa jemput bola memastikan bahwa monitor keuangan desa tetap berjalan di sana, tapi di sisi lain ya kita tahulah bahwa negak hukum kita semua nggak seluruhnya juga suci Pak. Kita juga tahu bahwa di sana juga syarat dengan abuse of power. Mas Abe, kalau kita membaca hasil-hasil survei yang mutakhir, salah satu lembaga penegak hukum yang saya kira mendapatkan respon yang relatif positif adalah kejaksaan. Itu tidak bisa dibantah. Ini tentu tidak terlepas karena begitu banyak kasus-kasus yang bisa diekspos dan diungkap secara signifikan dan angkanya mencapai ratusan triliun. Jadi wajar kalau ditanya kepada publik dan masyarakat secara umum, kira-kira lembaga apa yang relatif layak untuk diapresiasi, harus diakui per hari ini kejaksaan itu sudah mencapai 70%. Satu modal yang sebenarnya dipercaya oleh publik terkait dengan tindak tanduk terindikasi korupsi, nyerong-nyerong, abuse of power, itu dalam banyak hal memang kawan-kawan kejaksaan itu mendapatkan portofolio yang relatif cukup kuat. Itu yang pertama.
Yang kedua, tentu kita tahu bahwa penegak hukum kita itu adalah ujung tombak dari segala-galanya. Kalau kawan-kawan penegak hukum seperti kejaksaan juga melakukan tindakan-tindakan yang abuse, suka melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum, ini adalah bagaimana menjadi titik nadir. Dan jangan salahkan rakyat kalau kemudian muncul ketidakpercayaan yang akan bergelombang. Bagi saya peristiwa Agustus ketika begitu banyak protes dan resistensi, ini bukan hanya kepada DPR, bukan hanya kepada elit, tapi pesan politiknya adalah kepada semua pihak, para pejabat publik, termasuk juga penegak hukum. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang justru itu melukai perasaan publik. Kan sudah sering kita melakukan. Bagaimana kita melihat secara terbuka, misalnya ada oknum-oknum tertentu yang jual beli perkara, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas dia adalah penegak hukum, melanggar hukum dan seterusnya. Saya khawatir di tahun 2026 dan di 2027 ini akan menjadi musim semi kelompok-kelompok masyarakat yang cukup kritis. Per hari ini tidak ada satupun peristiwa politik yang tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari rakyat. Urusan tunjangan, urusan flexing, urusan wuk-wuk, tot-tot dan segala macamnya. Itu ingat, bagi saya ini adalah pesan secara politik. Siapapun dia kalau menjadi pejabat publik termasuk penegak hukum, jangan pernah sekalipun melakukan tindakan-tindakan yang dia sedikit saja melanggar aturan. Kalau itu yang terjadi, ini adalah fase awal bagaimana runtuhnya supremasi soal penegakan hukum kita memang pada di titik nadir. Makanya saya cukup mengapresiasi dalam konteks ini, karena AB ini ada sesuatu yang berubah. Di zaman Orde Baru mungkin tidak perlu turun ke desa-desa, karena memang sentralisasi kekuasaan. Bagaimana segala sesuatu yang terjadi di daerah memang diasup dari pusat. Tapi pasca reformasi, ketika ada otonomi daerah, ketika desa-desa juga mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, di situ muncul kegelagapan. Ada yang niat nyerong-nyerong, ada juga ketidakpahaman bagaimana mengelola dana desa. Sekecil apapun tindakan itu menyalahi aturan, maka sepanjang itu juga di negara ini, per hari ini, itu pasti bisa diungkap dengan mudah. Ya, saya yakin juga begitu. Dan saya yakin juga sebetulnya kepala desa di sini tidak akan mau berniat untuk menyalahgunakan wewenangnya, apalagi untuk mencuri anggaran lain sebagainya. Karena kita berbincang di depan seluruh kepala desa ya Pak ya, di Provinsi Banten. Tapi lepas dari itu Pak, begini, saya ke Bu Sherly dulu. Bu Sherly begini, ada fenomena di mana kalau bicara kepala desa ya, kepala desa pun itu di daerahnya itu dianggap raja Bu. Bahkan, betul ya Bu Adi ya, bahkan mereka juga kerap kali flexing di media sosial dan sebagainya. Kita sudah lihat bagaimana kemewahan itu dietalasekan di platform pribadinya mereka. Nah, saya mau tahu dari Bu Sherly, amatan Anda tentang itu. Karena Anda dilihat sebagai sosok Sri Kandi dari Maluku Utara yang punya profil yang relatif, ya oke, sangat oke Bu. Tapi sangat jarang kita melihat bahwa flexing itu dilakukan oleh Bu Sherly. Tapi prakteknya justru entah itu kepala daerah, kepala desa, ada saja peristiwa itu terjadi Bu. Kalau di Maluku Utara, kepala desa tidak dianggap sebagai raja. Di Maluku Utara, kepala desa diberikan tugas untuk melayani masyarakatnya. Jadi ketika setiap masyarakatnya mulai dari melahirkan, sakit, meninggal, sekolah, kuliah, permasalahannya mereka semua ke kepala desa, kemudian kepala desa menyambungkannya ke kabupaten atau ke provinsi. Jadi kepala desa kalau di Maluku Utara lebih melayani sih daripada raja dan tidak flexing yang saya lihat. Saya jujur tidak pernah mengfollow akun sosmed kepala desa, jadi saya tidak melihat kepala desa yang flexing. Tetapi ya saya rasa dengan yang terjadi di kemarin Agustus, sekarang kayaknya nggak ada lagi pejabat kepala desa, kepala daerah siapapun yang flexing sepertinya. Ya, luar biasa, itu jadi pelajaran ya Pak. Dan itu dipastikan juga bahwa di Banten nggak ada kepala desa yang flexing, apapun yang terjadi adalah pelayanan untuk masyarakat. Pak Adra. Ya,